Masjid Fenomenal Jogokarian, Yogyakarta. Masjid yang kas saldonya selalu rep 0 saat diumumkan. Jika masjid lain dengan bangga mengumumkan bahwa saldo infaknya puluhan bahkan ratusan juta rupiah, maka Masjid Jogokarian selalu berupaya keras agar di tiap pengumuman saldo infak harus 0 rupiah. Menurut LKM Masjid, infak itu ditunggu pahalanya untuk jadi amal solih, bukan untuk disimpan di rekening bank. Pengumuman infak jutaan juga dikhawatirkan akan menyakitkan jika tetangga masjid ada yang tak bisa ke rumah sakit karena tak punya biaya atau tak bisa sekolah. Masjid yang menyakiti jamaah adalah tragedi dakwah, sehingga dengan pengumuman saldo infak 0 rupiah, maka jamaah lebih bersemangat mengamanahkan hartanya. Masya Allah. Bahkan masjid ini malah mensejahterakan warganya dengan fasilitas wifi gratis, ruang olahraga untuk anak-anak dan dewasa, buka puasa 5.000 piring nasi setiap hari selama bulan Ramadan. Masjid juga sanggup mengcover warganya yang sakit dengan membawa kartu sehat masjid ke rumah sakit dan klinik manapun di Jogja. Termasuk memberi hibah umrah bagi jamaah yang istiqomah salat subuh di masjid. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk QS. At-Taubah 18. 22 poin terpenting dari Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian menjadi masjid percontohan masjid yang makmur kegiatan di seluruh Indonesia. 1. Masjidnya hanya berlokasi di tanah wakaf 700 meter persegi tapi dengan 3 lantai, dan hanya masjid kampung, bukan masjid jami. 2. Kampung Jogokarian dulunya bukan basis muslim yang kuat. 3. Takmir mendata statistik kampung sekitar masjid, yang sudah sholat belum, yang sholat jamaah ke masjid belum, yang muslim, non-muslim, beserta semua anggota keluarganya untuk pemetaan target dakwah. 4. Takmir masjid berusaha menggembirakan masyarakat dan membuat mereka mau bersujud dengan berbagai cara yang syar'i. 5. Setelah mereka mau datang ke masjid, harus dibuat nyaman dan diisi dengan taklim-taklim ringan. 6. Takmir tidak boleh memarahi anak-anak yang ramai di masjid, tapi memberikan hadiah makanan ringan kalau tidak ramai dan mengganggu jamaah di masjid. 7. Yang belum jamaah ke masjid, belum sholat dibuat undangan seperti pernikahan dan disediakan makanan di masjid saat acara sholat jamaah. Makanan ditawarkan pada jamaah yang mau menjadi donatur untuk mentraktir makanan. 8. Yang belum bisa sholat diajari sholat oleh takmir, di masjid atau di rumah masing-masing. 9. Kas masjid tidak pernah besar bahkan targetnya adalah 0,0 tiap akhir bulan, karena kas masjid yang besar tanda takmir tidak bisa mengelola infak jamaah menjadi pahala yang segera mengalir ke penginfak. 10. Ada sarapan bubur, lontong sayur, susu kedelai, del tiap minggu ba'da subuh. 11. Ada 500, 1000 nasi bungkus tiap ba'da Jumat dana swadaya jamaah. 13. Ada divisi usaha penyewaan kamar penginapan di lantai 3 masjid untuk membayar petugas kebersihan dan tambahan operasional masjid. 14. Tidak ada gaji untuk takmir kecuali petugas kebersihan, karena gaji dari Allah tidak ada maksimalnya, sementara gaji manusia ada minimumnya, UMR. 15. TPA diajar oleh anak-anak RISMA RMJ. 16. Ada infak beras kotak amal khusus beras untuk disalurkan ke duafa, walaupun sekarang isi kotak infak beras itu berubah jadi uang, karena jamaah malas bawa beras. Bantuan untuk duafa, ini diambil di masjid ba'da subuh. 17. Masjid, buka 24 jam dan ada wifi gratis 24 jam. 18. Taklim untuk jamaah sangat banyak baik siang maupun malam. 19. Ada angkringan di depan masjid, tongkrongan untuk jamaah ngobrol dan orang-orang mampir istirahat. 20. Jika masjid dikelola dengan benar dan dipercaya jamaah, maka dana-dana infak dan dari donatur sangat mudah didapat termasuk untuk donatur makanan. 21.
Jika kas masjid banyak justru jamaah malas menyumbang, tapi jika sedikit mereka akan tergerak untuk infak. 22. Masjid itu milik Allah, QS Al-Jin, 18, sehingga rezeki masjid akan dijamin oleh pemilik masjid Allah, dan takmir hanyalah pelayan umat jamaah. Semoga bisa dijadikan contoh untuk para takmir masjid yang lain. Amin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar video ini bisa berkembang.